Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Citra Kumarani, kelas 1D, mata kuliah Ilmu Pendidikan dalam Prodi PGSD UMT dengan dosen pembimbing Pak Mawardi, SSI, MPD. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar ilmu pendidikan. Konsep ilmu pendidikan adalah pengetahuan yang membicarakan masalah-masalah yang berhubungan dengan pendidikan yang memiliki konsep dasar persyaratan pendidikan sebagai ilmu, yaitu memiliki objek studi, baik objek material maupun objek formal, memiliki sistematika, dan memiliki metode. Kemudian kita masuk kepada hakikat ilmu pendidikan. Hakikat ilmu pendidikan ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah pengertian ilmu pendidikan dan yang kedua unsur-unsur pendidikan. Kemudian kita masuk kepada ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan adalah dua kata yang dipadukan, yakni ilmu dan pendidikan, yang masing-masing memiliki arti dan makna tersendiri. Ilmu pendidikan adalah suatu kumpulan pengetahuan atau konsep yang tersusun secara sistematis dan mempunyai metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah yang menyelidiki, merenungkan tentang gejala-gejala perbuatan mendidik atau suatu proses bantuan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaannya dalam rangka mempersiapkan dirinya untuk kehidupan yang bermakna. Kemudian yang kedua di sini adalah unsur-unsur pendidikan. Unsur pendidikan terbagi menjadi unsur tujuan pendidikan, unsur guru atau pendidik, unsur siswa atau peserta didik, unsur lingkungan, unsur alat pendidikan, dan yang terakhir adalah kepemimpinan sekolah. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu unsur tujuan pendidikan. Tujuan umum adalah tujuan yang menjiwai pekerjaan mendidik dalam segala waktu keadaan. Tujuan umum ini dirumuskan dengan memperhatikan hakikat kemanusiaan yang universal. Tujuan khusus adalah pengkhususan dari tujuan umum karena atas dasar beberapa hal diantaranya. Yang pertama, terdapatnya perbedaan individu anak didik. Yang kedua, perbedaan lingkungan keluarga dan masyarakat. Yang ketiga, perbedaan yang berhubungan dengan lembaga pendidikan. Dan yang terakhir, perbedaan yang berhubungan dengan pandangan falsafah hidup suatu bangsa. Kemudian kita masuk yang kedua, yaitu unsur guru atau pendidik. Unsur pendidik ialah orang yang memikul pertanggungjawaban untuk mendidik. Dwi Nugroho Hidayanto dalam Hasbullah 2003 halaman 16 menginventarisasi bahwa pendidik ini meliputi orang dewasa, orang tua, guru, pemimpin masyarakat, dan pemimpin agama. Pedagogik diartikan bahwa ilmu yang mempelajari cara-cara mengasuh anak mencapai status manusia dewasa, dan kedewasaan diartikan sebagai kemampuan mengambil keputusan mengenai diri sendiri seraya mempertanggungjawabkan kepada dirinya sendiri pula. Pernyataan ini menunjukkan bahwa setiap guru tidak hanya mengajar pada waktu berdiri di depan kelas, tapi juga mendidik. Jadi, di samping pembimbing para siswa untuk menguasai sejumlah pengetahuan dan keterampilan, guru juga dituntut untuk membimbing siswanya mengembangkan segenap potensi yang ada dalam diri mereka. Kemudian kita masuk kepada unsur siswa atau peserta didik. Sutari dalam Hasbullah 2003 halaman 23 mengemukakan peserta didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Sedangkan dalam arti sempit, peserta didik adalah anak pribadi yang belum dewasa, yang diserahkan kepada tanggung jawab pendidik dalam standar proses pendidikan. Pembelajaran didesain untuk membelajarkan siswa. Artinya, sistem pembelajaran menempatkan siswa sebagai subjek belajar, dengan kata lain, ditekankan atau berorientasi pada aktivitas siswa. Siswa adalah satu komponen manusiawi yang menempati posisi sentral dalam proses pembelajaran. Karena siswa atau anak didik yang menjadi pokok persoalan. Jadi dalam proses pembelajaran yang diperhatikan pertama kali adalah siswa, yaitu bagaimana keadaan dan kemampuannya baru setelah itu menentukan komponen yang lain. Dengan demikian, tidak tepat kalau dikatakan bahwa siswa atau anak didik itu sebagai objek pandangan. Dengan demikian, tidak tepat kalau dikatakan bahwa siswa atau anak didik itu sebagai objek. Pandangan itu merupakan pendapat usang yang terpengaruh oleh konsep tabula rasa, bahwa anak didik diibaratkan sebagai kertas putih yang dapat ditulisi. Pandangan itu merupakan pendapat usang yang terpengaruh oleh konsep tabula rasa, bahwa anak didik diibaratkan sebagai kertas putih yang dapat ditulisi sekehendak hati oleh para guru. Kemudian kita masuk kepada unsur lingkungan.
Menurut Sartain dalam Hasbuloh 2003 halaman 32, lingkungan atau environment meliputi kondisi dan alam dunia ini yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan, perkembangan, atau life process. Di dalam lingkungan kita atau di sekitar kita tidak hanya terdapat sejumlah faktor pada suatu saat, tetapi terdapat pula faktor-faktor lain yang secara potensial sanggup atau dapat mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku kita. Sartain 1958 membagi lingkungan menjadi 3 bagian sebagai berikut: lingkungan alam atau luar, atau bisa disebut juga sebagai external or physical environment, yaitu segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini yang bukan manusia. Dan yang kedua, lingkungan dalam atau internal environment, yaitu segala sesuatu yang telah termasuk ke dalam diri kita yang dapat mempengaruhi pertumbuhan fisik kita. Dan yang ketiga adalah lingkungan sosial atau social environment, yaitu semua orang atau manusia lain yang mempengaruhi kita. Kemudian kita masuk kepada unsur alat pendidikan. Yang dimaksud dengan alat pendidikan adalah suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan yang tertentu. Alat pendidikan merupakan unsur pendidikan sengaja dibuat dan digunakan demi pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan. Kemudian kita masuk kepada bagian yang terakhir, yaitu kepemimpinan sekolah. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang yang diarahkan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Kepala sekolah merupakan motor penggerak, penentu arah kebijakan sekolah yang akan menentukan bagaimana tujuan-tujuan sekolah dan pendidikan pada umumnya dapat direalisasikan. Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif dapat dilihat berdasarkan kriteria berikut. Yang pertama, mampu memberdayakan guru-guru untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, lancar, dan produktif. Yang kedua, dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Yang ketiga, mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat sehingga dapat melibatkan mereka secara aktif dalam rangka mewujudkan tujuan sekolah dalam pendidikan. Yang keempat, berhasil menerapkan prinsip kepemimpinan yang sesuai dengan tingkat kedewasaan guru dan pegawai lain di sekolah. Yang kelima, bekerja dengan tim manajemen. Dan yang terakhir, berhasil mewujudkan tujuan sekolah secara produktif, sesuai dengan tingkatan ketentuan yang telah ditetapkan. Kita masuk kepada bagian terakhir, yaitu landasan ilmu pendidikan. Asumsi-asumsi yang menjadi titik tolak dalam rangka pendidikan berasal dari berbagai sumber, yakni agama, filsafat, ilmiah, dan yuridis. Berdasarkan sumbernya, jenis landasan pendidikan dapat diidentifikasikan dan dikelompokkan menjadi: yang pertama, landasan filosofis pendidikan; yang kedua, landasan hukum atau yuridis pendidikan; dan yang ketiga adalah landasan ilmiah pendidikan. Yang pertama, landasan filosofis pendidikan adalah asumsi filosofis yang dijadikan titik tolak dalam rangka studi dan praktek pendidikan. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau salah-salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.